Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya coba nyalakan alat Epoch NXS dan ternyata ada peringatan bahwa alat perlu diupdate. Nah, kali ini saya akan coba share bagaimana cara update software dengan menggunakan hotspot dari handphone kita atau dari rumah sakit, wifi rumah sakit ya. Oke, kita login pertama dengan menggunakan administrator. Di sini kita scan password juga administrator. Kalau misalnya ini hilang bisa di type secara manual ya. Setelah itu kita ke menu setting. Berikutnya kita ke wifi setting untuk mengkoneksikan wifi yang ada. Nah, kebetulan ini wifi saya sudah terkoneksi dengan sinyal yang full dan stabil. Nah, jadi catatannya ada dua sebelum update software, yaitu baterai di atas 90%, yang kedua konektivitas wifi stabil gitu ya. Kalau untuk cara mengkoneksikan seperti handphone biasa, karena sama-sama basicnya Android. Setelah itu kita masuk ke menu update host. Nah, kita pilih update online. Update eventnya kita onin dulu, terus check for update. Nah, alat akan mencari software terbaru langsung dari internet. Nah, jadi kebetulan untuk alat Epoch NXS ini sangat gampang cara update-nya, tidak seperti beberapa alat yang di pasar ya, di market ternyata butuh harus ada alat dulu yang sudah diupdate ya, terus habis itu teknisi atau seseorang membawa alat itu ke rumah sakit atau ke customer untuk diupdate secara cloning ya. Jadi alat dan alat ditransmit softwarenya dengan infrared kan. Jadi ini agak beresiko sekali karena seperti yang kita ketahui pemeriksaan analisa gas darah itu butuh sito cepat dan tidak bisa dirujuk gitu. Nah, pada saat kita butuh ternyata softwarenya perlu update dan belum ada teknisi yang bisa datang ke sana untuk mengupdate software karena harus bawa alat yang sudah terupdate. Nah, ini sangat beresiko sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau lokasi customer itu terjangkau dalam 1 kali 24 jam. Kalau di luar pulau terus habis itu perlu perjalanan darat beberapa jam, ini kan sangat beresiko hanya untuk update software ya. Jadi sekarang teknologi sudah berkembang, Epoch memberikan teknologi ini untuk update software. Nah, Epoch sendiri ada 4 cara untuk update software. Yang pertama, yang paling gampang ini dengan menggunakan WiFi, baik dari handphone kita atau dari WiFi rumah sakit. Seperti hari ini caranya yang saya share. Yang kedua dengan cara kita copy software ini di SD card. SD card terletak di sini. Nanti kita ambil, kita masukkan ke komputer. Setelah itu softwarenya kita download dari website dokumen library-nya Siemens. Nanti bisa saya share. Jadi di download ke laptop, setelah itu di copy ke SD card lalu dipasang di sini, dan tadi kan ada pilihan ya update software via SD card. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga sama seperti beberapa alat di pasaran juga. Jadi alat ini yang sudah terupdate kita bawa ke tempat customer yang belum diupdate dengan cara cloning istilahnya. Nah, jadi alatnya ini kita bawa ke sana dan kita transmit softwarenya dari alat ke alat. Kita mengistilahkan cloning. Kalau ini menggunakan Bluetooth, jadi nggak perlu berdekatan, nggak perlu saling berhadap-hadapan kepalanya. Jadi 10 meter sudah bisa dilakukan. Jadi di sini lebih simpel untuk cara cloning. Yang cara keempat adalah menggunakan POC Data Manager. Nah, ini diaplikasikan untuk rumah sakit yang menggunakan alat Epoch di beberapa instalasi pelayanan, contohnya di ICU, di IGD, di OK gitu ya. Jadi atau di NICU, pokoknya di critical care lah. Jadi
Di saat lab memiliki POC Data Manager yang khusus buat Epoch namanya EDM Lite, yang Open Connectivity namanya POClerator. Nah, begitu komite POCT atau Pokja POCT di suatu rumah sakit memiliki software ini, komite POCT ini bisa memonitor operasional alat POC khususnya Epoch di beberapa departemen. Jadi kita bisa download softwarenya itu ke server yang ada EDM Lite-nya atau POCleratornya. Setelah kita download, baru kita transmit ke semua alat yang ada di rumah sakit via jaringan rumah sakit. Jadi ini cara keempat yang sangat applicable. Jadi setelah update, setelah itu alat melakukan restart secara otomatis, dan pastikan jangan menyentuh apa-apa dulu. Jadi pastikan baterainya masih tetap. Setelah itu kita kembali ke menu awal, kita next. Nah, setelah itu sudah tidak ada warning lagi, jadi alat sudah bisa digunakan. Semoga apa yang saya sharing ini bermanfaat.